Halo sayang. Udah kangen ya Mas dongengin? Sini. Ya sini. Ya sini bobo samping Mas. Sambil Mas dongengin ya. Tapi kamu mau apa? Legenda. Legenda. Oh ada satu nih ya. Iya, jadi malam ini Mas mau dongengin kamu legenda Sang Kuryang. Dengerin ya. Itu pinternya. Dahulu kala ada sepasang dewa dan dewi kayangan yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi anjing yang bernama Tumang. Dan sang dewi menjadi babi hutan bernama Wayung Hiang. Keduanya tinggal di dalam hutan. Suatu ketika, Wayung Hiang yang merasa kepanasan melihat ada air yang tertampung di pohon keladi dan langsung meminumnya. Ternyata air tersebut adalah air seni Raja Sungging Perbangkara yang sakti. Setelah meminum air tersebut, babi hutan Wayung Hiang pun mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Raja Sungging Perbangkara yang mengetahui hal tersebut membawa bayi itu dan membesarkannya di istana. Ia menamainya Dayang Sumbi. Enggak, kamu jangan ketawa dulu. Ini Mas bacain dari dongengnya udah kayak gitu. Ya udah Mas lanjut ya. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Para raja, pangeran, dan bangsawan semua saling berperang memperebutkan Dayang Sumbi. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi meminta izin ayahnya untuk mengasingkan diri. Demi kedamaian, Raja Sungging Perbangkara mengizinkan putrinya tinggal seorang diri di hutan ditemani anjing bernama Tumang. Selama pengasingan, Dayang Sumbi mengisi hari-harinya dengan menenun. Suatu hari, saat sedang asyik menenun, peralatannya ada yang terjatuh. Karena malas mengambil, parah banget sih Dayang Sumbi. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa siapapun yang mengambilkan peralatan itu akan ia nikahi jika seorang pria dan akan ia jadikan saudara jika seorang wanita. Tidak lama kemudian, Tumang menghampirinya membawakan peralatan tersebut. Karena harus menepati janjinya, Dayang Sumbi menikahi Tumang. Dari pernikahannya, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Sama seperti kakeknya, sang raja, Sang Kuryang juga gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Sang Kuryang tidak tahu bahwa Tumang adalah jelmaan dewa sekaligus ayahnya. Sang Kuryang hanya menganggap bahwa Tumang
adalah anjing peliharaan biasa. Pada suatu hari, sang kuryang diminta ibunya untuk berburu kijang karena Dayang Sumbi ingin memakan hati kijang. Aneh-aneh makan hati kijang sekarang. Sang kuryang pergi berburu bersama Tumang. Setelah lama menunggu dan tidak melihat satu ekor kijang pun, sang kuryang mulai patah semangat. Tak lama kemudian, sang kuryang melihat seekor babi hutan dan segera meminta Tumang untuk mengejarnya. Tumang yang biasanya semangat saat itu tidak mau menuruti perkataan sang kuryang. Tumang mengenali babi hutan itu, Wayung Hiang. Sang kuryang pun menjadi marah kepada Tumang karena tidak mendengarkannya. Sang kuryang lalu membunuh Tumang, mengambil hatinya, dan membawanya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak dan dimakan. Setelah ibunya mencari-cari Tumang, sang kuryang akhirnya mengakui perbuatannya. Dayang Sumbi yang sangat marah memukul kepala sang kuryang hingga berdarah. Sang kuryang pun menjadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang dari dirinya. Ia lalu kabur dan mengembara sendiri. Setelah ditinggal sang kuryang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Para dewa memaafkan dan memberinya kecantikan yang abadi, sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Bertahun-tahun terlewati, sang kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti karena terus berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui selama mengembara. Dalam perjalanannya, tanpa sadar, ia kembali ke tempat kelahirannya. Di hutan itu, ia terpesona pada kecantikan seorang gadis tanpa menyadari bahwa itu adalah ibunya. Dayang Sumbi yang juga tidak menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya membalas cinta sang kuryang. Keduanya jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Sebelum menikah, sang kuryang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi pun membantunya mengenakan ikat kepala. Saat itulah Dayang Sumbi sadar saat melihat bekas luka pukulannya dulu dan langsung mengenali sang kuryang. Dayang Sumbi menceritakan siapa dirinya kepada sang kuryang dan menolak untuk diperistri anaknya sendiri. Sang kuryang yang dibutakan oleh hawa nafsu tidak percaya pada cerita itu dan tetap berniat meminang Dayang Sumbi. Melihat kegigihan sang kuryang, Dayang Sumbi akhirnya memberikan syarat pernikahan yang dianggap mustahil. Ia meminta sang kuryang membendung sungai Citarum dan membangun sebuah kapal yang besar hanya dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, barulah ia akan menikahi sang kuryang.
Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk halus untuk membantunya bekerja. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir berhasil, ia kembali berdoa kepada dewa meminta pertolongan. Dayang Sumbi lalu menebarkan kain putih dan memaksa ayam jantan berkokok. Makhluk halus yang mengira hari sudah pagi meninggalkan pekerjaan mereka. Merasa sudah dicurangi, membuat Sang Kuryang marah besar. Sang Kuryang menendang kapal besar yang sudah dibuatnya sehingga terjatuh dan tertelungkup. Kapal besar ini kemudian menjelma menjadi sebuah gunung. Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup. Karena takut akan kemarahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi terus berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Kamu jangan ketawa-ketawa. Tuh ceritanya bagus ya, cuma mohon maaf agak-agak freak gak sih? Gak kamu pikir? Ya tapi ini kan cerita rakyat ya. Minum pipisnya raja, terus nikah sama Anji. Habis itu mau nikahin ibunya sendiri. Ya tapi namanya cerita rakyat ya. Tapi ceritanya hampir mirip-mirip gak sih sama cerita Prambanan? Ya gak sih sayang? Ya kan? Ya udah kalau gitu Mat Bobo ya. Makasih udah mau dengerin dongengnya Mas. Selamat bobo.